Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah suci kita pada minggu pagi hari ini. Namun sebelum ibadah kita mulai, saya mohon dengan hormat jika masih ada handphone yang masih belum di silent atau dimatikan, silahkan. Saya berikan kesempatan untuk saat ini boleh di silent atau dimatikan, supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Allah, di situ Allah hadir di tengah-tengah mereka. Kita semua percaya Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan menghormati dan akan menyembah dengan hati, pikiran, tubuh, jiwa yang tertuju kepadanya. Saya persilakan kita mengambil waktu teduh sejenak untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh. Sungguh besar dan sungguh agung dan mulialah Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Allah Bapa di surga, Allah yang hadir di tengah-tengah kami juga. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa tubuh jiwa roh kami yang sudah kami persiapkan untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Untuk kami boleh meninggikan, memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah melayakkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan Engkau. Tapi kami tahu Tuhan ada banyak saudara kami yang masih belum bisa hadir, mungkin dalam perjalanan. Kiranya Kau hantar untuk bisa sampai ke tempat ini, segera untuk bisa beribadah bersama dengan kami. Dan kalau masih ada yang di rumah dalam kelemahan tubuh, kami juga mendoakan supaya Tuhan melawat dan menjamah mereka. Dan mereka boleh mengikuti ibadah secara Zoom. Dan mereka juga boleh dijamah dan boleh merasakan hadirat Tuhan. Yang sedang berbeban berat juga Tuhan tolong supaya pada ibadah pada pagi hari ini juga Tuhan memberi kelegaan. Tuhan menjamah dan memberikan jalan keluar. Engkau memberikan kemenangan setiap kami Tuhan yang boleh menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa, ada kemenangan, dan ada sukacita. Karena itu pagi hari ini kami siap menerima semua jamahan kasih-Mu, berkat-Mu melimpah atas kami siap menerimanya Tuhan. Secara khusus Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya Engkau berikan kuasa penuh untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Dan kami yang menerimanya, biarlah hati kami boleh terbuka untuk firman dan biarlah kami boleh dikuatkan, dijamah oleh firman dan kami semua mendapatkan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami percaya kehadiran Tuhan membawa berkat yang melimpah, membawa sukacita dan damai bagi kami semua. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hati-Mu juga boleh disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Inilah kami semua yang terhimpun di dalam persekutuan pada ibadah pagi hari ini. Kami berserah kepada-Mu Tuhan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dan kami percaya hanya kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Kuasa lain Tuhan sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Allah yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari saya undang untuk bangkit berdiri, baik yang di rumah
yang beribadah secara Zoom, mari kita mengangkat pujian hormat bagi Tuhan. Kita berhimpun menghadap Tuhan, memuji Dia. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ada berdoa, hormati namanya. Hormati namanya serta kenangan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Anak-anak si porsi. Dengan kita akan menyanyi memuji Tuhan. Ya, anak-anak memuji Tuhan. Oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam pam cuap, pam 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 cuap, pam 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 cuap, pam 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 pam. Ya. Kita mengucap syukur bahwa anak-anak sejak kecil sudah boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana di hari Pentakosta ini kami dapat melihat anak-anak juga boleh bersuka cita karena Engkau sudah memberikan pengertian bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak juga. Kami bersyukur kepadamu bahwa anak-anak dengan sukacita untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini lagi di tempat ibadah, di tengah-tengah mereka memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Engkau melawat mereka satu persatu.
Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi anak-anak. Kami berdoa, Engkau tumbuhkan iman mereka sejak mereka kecil. Mereka percaya kepada Tuhan dan tidak akan bergoyah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak dengan kesehatan, juga dengan kepandaian. Engkau memberkati orang tua juga yang saat ini sudah membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan anak-anak ke kelas. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyanyikan satu pujian sebagai pengantar kita dalam pengakuan dosa. Kita nyanyikan Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah memasuki hidupku. Ku hilangku tak bercerah, olehnya ku sembuh. Dalam satu minggu ini mungkin kita merasakan bahwa kita seringkali melukai hati Tuhan. Mari kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa yang di surga, kami menyadari bahwa hari-hari yang kami lalui penuh dengan kegagalan kami. Kami seringkali gagal, mungkin kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Kami mengeluh, kami khawatir untuk hari-hari yang kami lalui. Ampuni kami Tuhan, supaya kami sungguh mengandalkan Tuhan, melihat kepada Tuhan, dan kami memberikan waktu lagi untuk mendengar suara Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami memperbarui hidup kami hari ke hari, supaya kami boleh berkenan kepadamu. Kami bersyukur bahwa Tuhan mau menerima kami, Engkau mau mengampuni, dan Engkau mau memulihkan kami. Kami percaya bahwa dalam hari-hari ke depan ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Hidup kami boleh dipulihkan dan boleh menjadi terang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah
Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan bahwa Roh Penghibur itu akan datang dan menyertai kehidupan kita orang percaya. Dan Yesus menepati janjinya. Roh Kudus itu tidak sedang akan hadir atau tidak sedang hadir, tapi Roh Kudus itu telah hadir di dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. kuasa Allah Maha. Kemudian kita kembali berdiri.
kuasa Allah Maha. Sekali kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami Tuhan. Roh yang kudus dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, bahwa Yesus menggenapi janjinya, bahwa penghibur itu akan datang di dalam hidup kita, menuntun kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia. Mari kita membuka hati kita dan biarkan Roh Kudus itu masuk, untuk Roh Kudus itu memimpin kita menjalani kehidupan kita sampai nanti akhirnya Tuhan Yesus datang lagi ke dalam dunia dan menjadi hakim atas kehidupan kita. Ku sembah kudus, kudus. Katakan kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kami menyanjung-Mu di tempat yang mulia. Sanjungkan Mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini. Bapak Ibu yang percaya, kita bersama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Kita bersuka cita karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, menyertai kehidupan kita, memberikan kita penghiburan dan menginsapkan kita saat kita tidak sedang berjalan di bawah jalan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Harilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak
Kita untuk duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya minta izin minum sebentar. Perut saya kering. Oke, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-118 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17, Mazmur 118 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membacanya secara bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua silakan membuka Alkitab dan Alkitabnya masing-masing. Mazmur 118 ayat 14 sampai 17. Kita akan membacanya secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kiranya boleh memberkati kita lagi hari ini, memberikan kita harapan, kekuatan yang baru untuk kita boleh melewati kehidupan kita lagi bersama dengan Tuhan. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus mengalir agar kita memahami firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Firman Tuhan itu boleh menguatkan kita untuk kita menjalani kehidupan kita di tengah pergumulan kita di dalam dunia. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus,
Pujian ini sekali lagi, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, Demikian jiwaku, demikianlah jiwaku yang haus akan Engkau. haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Ku rindu selalu Hadirmu di dalam kehidupan kami. hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, Mari kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami memperingati akan hari Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan Tuhan menggenapi turunnya Roh Kudus. Dan sampai hari ini kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kami dan Engkau senantiasa menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan di hari ini, di mana kami memperingati akan hari Pentakosta, kami mau bersukacita mengingat kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Pada hari ini lagi Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dan kami mau dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang hina ini. Engkau urapi dan biarlah Tuhan mau memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar, bukakan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, di mana Tuhan mengenapi janjinya kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Dia mengirimkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya pada waktu itu di Yerusalem, tetapi dia juga terus memberikan Roh Kudus-Nya bagi orang-orang percaya sampai saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita pujikan bersabdalah Tuhan.
Sabdalah Tuhan kami mendengarkan, Kuatkanlah kami dan hiburlah kami, Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang pertama di Yerusalem, yang disebut hari Pentakosta, yang berarti hari yang ke-50, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Pentakosta dirayakan untuk memperingati peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan orang percaya yang sedang berkumpul di Yerusalem. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, itu janji Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dan setelah Tuhan naik ke surga, 10 hari setelah Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai yang ke-13, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi di Yerusalem. Bahwa pada saat itu, di mana 12 rasul dan beberapa orang percaya sedang berkumpul dalam satu tempat. Ya. Dan tiba-tiba terdengar seperti suara angin keras dari langit. Ya, enggak tahu suara yang seperti apa, seperti puting beliung atau suara seperti ya angin badai, tetapi seperti tiupan angin keras dan ada tanda seperti lidah-lidah api, ya lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran ya di dalam ruangan itu dan hinggap pada mereka. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dikatakan di situ ya. Saya tidak bacakan karena panjang ya, tidak bacakan semuanya. Dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, tetapi saya akan bacakan mulai ayat 6 sampai yang ke-13. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan,
banyak orang-orang yang mendengar di luar dari tempat itu, tetapi mereka juga mendengar suara tiupan angin. Dan tiba-tiba rasul-rasul itu yang semuanya orang Galilea, yang tidak mungkin belajar bahasa-bahasa lain, tiba-tiba mereka bisa menceritakan tentang kasih Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan bahasa-bahasa yang orang-orang sekitar itu mengerti. Bahasa dari suku-suku asal mereka yang mendengar. Ya. Itu tidak mungkin belajar 1-2 jam, 1-2 hari. Tetapi Roh Kudus yang mencurahkan, ya, Roh Kudus memampukan murid-murid Tuhan untuk dapat berbicara dengan bahasa mereka. Mungkin di sini saya nggak ngerti bahasa Mandarin, nggak ngerti bahasa Madura, ya. Bisa saja mungkin saat itu kalau Roh Kudus bekerja saat itu, ya nggak bisa Mandarin, padahal ada orang yang hanya ngerti bahasa Mandarin, saya bisa ngomong Mandarin, mungkin seperti itu ya, pada waktu pertama kali itu. Nah, mereka heran, murid-murid itu yang orang Galilea, tetapi bisa menyampaikan apa yang Allah kerjakan di dalam bahasa mereka. Sehingga mereka bisa mengerti dengan jelas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan. Apa yang Tuhan sudah perbuat selama Tuhan ada di dunia ini. Ya. Roh Kudus juga dapat memampukan kita melakukan atau mengatakan hal-hal tentang Tuhan. Walaupun mungkin kita ini seorang yang pemalu, pendiam, tetapi kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, memenuhi kita, kita yang pendiam, pada saat kita dibawa ke satu tempat, mungkin kita ada di sekolah atau tempat kerja, kita dapat menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang yang pendiam, pemalu, yang tidak biasanya suka cerita, tiba-tiba dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, Roh Kudus dapat memakai kita kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan kita melihat di sini bahwa Roh Kudus memampukan murid-murid Tuhan untuk dapat menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan bagi orang-orang lain. Kalau mereka hanya menceritakan kebaikan Tuhan dengan bahasa mereka, bahasa orang-orang di Galilea, semua orang enggak ngerti. Dikiranya ya memang orang mabuk, ya. Karena ya enggak ngerti. Tetapi ini mengerti. Kepenuhan Roh Kudus tidak membuat orang berkata-kata yang ngawur, berkata-kata yang enggak dimengerti, tetapi selalu membuat damai sejahtera karena akan menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan seperti orang sinting, bukan orang mabuk, tetapi orang yang sungguh dikuasai oleh Tuhan dan dia akan mengatakan apa yang benar dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pada saat rasul-rasul itu menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, ada yang menyindir ya dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 dan 15. Ya, setelah kita melihat ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, walaupun mereka mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh rasul-rasul, oleh murid Tuhan Yesus, tapi ada saja yang menyindir, oh mereka ini sedang mabuk. Ya kalau mabuk mereka nggak akan menceritakan kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah sebenarnya ya.
Kemudian ayat yang ke-14 dan ke-15 kita melihat, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, mendengar kata-kata, oh mereka itu mungkin mabuk. Tetapi Rasul Petrus dan ke-11 Rasul memakai kesempatan itu untuk lebih menceritakan siapa Yesus. Ya. Menceritakan lebih dalam, lebih detail tentang apa yang Tuhan lakukan. Dari Kisah Rasul pasal 2, dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-40. Bagaimana Rasul Petrus dan murid-murid menjelaskan siapa Yesus. Roh Kudus juga menolong kita orang percaya untuk melihat kesempatan dan memakai kesempatan untuk dapat bersaksi tentang Yesus. Ya. Petrus dan ke-11 murid ini memakai kesempatan pada saat dia disindir, oh mereka ini sedang mabuk. Dia pakai kesempatan, kami enggak mabuk, tetapi ini yang terjadi. Nah, ya, Roh Kudus juga dapat menolong kita untuk melihat kesempatan kapan kita dapat bersaksi kepada orang lain. Ya, pada waktu suami saya baru dipanggil Tuhan, kemudian pembantu saya itu mau menghibur saya. Ya, dia menghibur saya. Semoga amal ibadah Pak Sartono diterima Tuhan dan mudah-mudahan Pak Sartono ini dapat masuk surga. Oh, saya mendengar tuh. Ya, saya sedang berduka, tetapi saya tahu kemana suami saya. Saya pakai kesempatan itu, padahal tidak ada pikiran saya mau PI saat itu. Saya mau mengabarkan Injil saat itu. Tetapi setelah saya mendengar kata-kata ini, inilah kesempatan saya untuk menceritakan ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian ya saya ajak pembantu saya untuk ngobrol dan saya katakan bahwa suami saya saat ini sudah berada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kok bisa? Kok tahu? Kok gini? Saya jelaskan. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Kesempatan Tuhan bukakan melalui setiap kata-kata. Kalau kita mendengar kata-kata dari seseorang, kemudian Roh Kudus berbicara, inilah kesempatanmu untuk bersaksi. Kita harus pakai kesempatan untuk bersaksi. Jangan diam. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tuhan mau pakai kita juga. Ya, seperti Petrus dan ke-11 Rasul. Pada saat dia dibilang mabuk, oh saat inilah kesempatanku untuk menceritakan siapa Yesus. Kami tidak mabuk. Ya, setelah diceritakan, kemudian kita akan membaca ayat yang ke-36. 36. Setelah Petrus menjelaskan tentang siapa Yesus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bekerja juga dalam hati orang yang mendengar tentang Kristus. Roh Kudus turut bekerja dalam pemberitaan kita. Tuhan juga bekerja bagi orang yang mendengar dan membukakan hati mereka. Mereka bisa bertanya, apa yang harus kami perbuat? Ya, hati mereka bisa tersentuh. Ya. Ini ada yang secara langsung mau terima Tuhan Yesus, tapi ada yang proses panjang. Tapi firman Tuhan yang kita sampaikan, cerita tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita sampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan tanamkan dalam hati mereka. Kalau dia memang akan diselamatkan, satu waktu kelak, entah itu saat mereka sedang susah atau saat mereka sampai akhir mau mengakhiri hidup, baru bisa terima Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus itu bekerja ya bagi kita yang menyampaikan kebenaran firman dan juga bagi orang yang mendengar kesaksian-kesaksian kita. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang mendengar kesaksian Petrus ini, ada yang bertanya, ada yang menyindir mereka mabuk, tetapi ada yang langsung bertanya, apa yang harus kami perbuat? Ya, bertobatlah, kata Petrus, dan berilah dirimu, hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Nah, pada saat seseorang menerima Tuhan Yesus, saat itu juga dia akan menerima Roh Kudus dalam hatinya. Dan kita akan melihat bagaimana jemaat mula-mula dari Kisah Rasul 2 mulai ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu. Nah, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, mereka yang menerima perkataan itu, dia sungguh rindu untuk dibaptis dan rindu untuk bergabung dalam satu persekutuan. Dan kalau kita melihat bagaimana jemaat mula-mula ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Roh Kudus ini memampukan setiap orang percaya untuk rindu bersekutu, rindu untuk mendengar pengajaran firman. Bukan hanya khusus jemaat mula-mula, tetapi Roh Kudus yang sama, ya Roh Kudus yang bekerja pada jemaat yang mula-mula. Roh Kudus itu juga bekerja sampai saat ini. Roh Kudus menolong orang-orang yang baru percaya untuk rindu masuk dalam satu persekutuan, rindu untuk belajar firman Tuhan, rindu untuk bersekutu, dan dalam doa. Kalau kita sampai saat ini bisa setia beribadah dan melayani sampai saat ini karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita bisa setia, bisa tekun dalam persekutuan, dalam doa,
dan juga dalam kemurahan hati. Kalau kita melihat dari cara hidup jemaat yang pertama, ini bisa juga diterapkan dalam jemaat saat ini. Bukan kualitas Roh Kudus yang beda, kualitas Roh Kudus sama, tetapi apakah kita sudah membukakan hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Kita melihat dari ayat yang ke-43 sampai yang ke-47, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak tanda, banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, Roh Kudus menolong kita yang hidup di dalam satu persekutuan, peka terhadap kebutuhan sesama. Mungkin kita tidak harus menjual harta milik kita, jual mobil, jual rumah, terus dibagi-bagikan. Ya, konteks saat ini mungkin Tuhan berbicara kepada kita, ya, untuk kita mau memberi. Tuhan, aku kan kurang, aku masih kurang. Nanti aja kalau aku sudah lebih, aku bisa membantu. Orang yang mempunyai Roh Kudus, dia peka apa yang harus dilakukan. Walaupun tidak banyak, tetapi apa yang dapat saya bantu untuk saudara seiman. Ya, beberapa waktu yang lalu teman saya juga seorang istri hamba Tuhan, dia seorang janda, dan dia masuk rumah sakit dan dia katakan tolong bantu doa dan juga doakan untuk dana yang masih kurang. Ya, walaupun sudah pakai BPJS, tapi ada beberapa yang masih kurang. Ya, dia harus tanggung sendiri karena dia harus bedah jantung. Dan itu di-share ke teman-teman yang sama-sama hamba Tuhan. Dan seorang teman juga langsung menulis, maaf ya, saya saat ini tidak bisa membantu karena ya anak saya juga sedang sakit. Dan pada saat saya membaca ini, saya tahu orang ini sebenarnya mampu. Anaknya 2 sudah bekerja di luar negeri, ya kuliah di luar negeri, mereka sanggup menguliahkan anaknya di luar negeri. Suaminya mempunyai bisnis dan mereka yang terkaya di antara kami, ya. Tapi kata-katanya maaf ya, saya tidak bisa membantu. Kemudian saya menulis di bawahnya, maaf ya, saya tidak bisa membantu banyak, saya hanya bisa mengirim ini. Kiranya Tuhan menolong kamu. Kemudian ada beberapa lagi teman-teman dengan kata-kata, maaf ya Nan, kami tidak bisa mengirim banyak, tapi ini yang bisa kami kirim untuk kamu. Jadi ada beberapa teman yang kemudian terus mengirim, walaupun
dengan jumlah yang tidak banyak, tetapi kami peduli, kami rindu untuk membantu. Nah, jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan dimampukan untuk melihat apa yang dibutuhkan saudara seiman, dan dimampukan untuk kita dapat menolong. Bukan maaf ya, saya tidak dapat menolong, tetapi apa yang dapat kita bantu, walaupun sedikit. Roh Kudus pasti berbicara kepada setiap kita, anak-anaknya. Setiap orang percaya mempunyai Roh Kudus di dalam hati. Tapi apakah kita mau mendengar suara Roh Kudus atau menutup telinga terhadap suara Roh Kudus? Jemaat yang mula-mula, dia membuka telinga terhadap suara Roh Kudus, sehingga mereka dengan sukacita memberi. Mereka dengan sukacita bermurah hati kepada saudara-saudara seiman. Dan Roh Kudus memberikan kegembiraan di dalam persekutuan, memberikan kepuasan batin di dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena dalam persekutuan ada saling mendoakan, ada saling menguatkan melalui kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menegur. Ya, mungkin dalam komsel, ya Bapak Ibu yang masuk dalam komsel, apakah merasa dikuatkan atau sia-sia masuk komsel? Bagaimana dengan komsel Bapak Ibu? Apakah saat ini komsel berfungsi untuk saling menguatkan dan mendoakan? Ya. Saya harap setiap komsel dapat saling menguatkan, termasuk persekutuan pemuda, bukan hanya kumpul-kumpul gitu saja, tetapi dapat saling menguatkan, saling mendoakan. Dan di sini ayat yang ke-46, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Mungkin ya persekutuan di rumah-rumah, ada konsumsi ya, memecahkan roti secara bergilir, tetapi tidak memaksakan. Ya. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dalam persekutuan ada kegembiraan, ada ya gembira karena kehadiran Tuhan yang menghibur. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, dalam persekutuan ini mereka sambil memuji Allah ya. Dan mereka disukai semua orang. Orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Allah Tritunggal akan menghasilkan buah-buah roh yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Terakhir, pertanyaannya, apakah kita saat ini sudah mempersilahkan Roh Kudus menguasai hidup kita dan memenuhi hati kita dan memimpin kita dalam menjalani hari-hari yang jahat ini? Ya, Roh Kudus dapat mengubah kita, merubah karakter kita yang jelek, yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Roh Kudus sanggup memurnikan motivasi kita di dalam beribadah, di dalam melayani, di dalam memberi, dan menjadikan orang percaya dapat disukai atau disegani oleh semua orang dimanapun. Ya, bukan karena cantik, bukan karena kaya, bukan karena barang bermerek kita disegani oleh orang. Kita dihormati, kita dihargai.
tetapi karena karakter Kristus, karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu yang sanggup membuat kita disegani oleh orang. Karena Roh Kudus itu mengubah karakter yang jelek menjadi karakter yang penuh kasih. Membuat hidup kita yang tadinya tidak dapat menjadi berkat, bisa menjadi berkat dalam kata-kata kita, dalam hidup kita. Ya, apakah saat ini kita mau supaya Roh Kudus itu memenuhi hati kita, menolong kita, memampukan kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Jangan membiarkan Roh Kudus berbicara, kita pura-pura enggak dengar. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita mau memimpin hidup kita. Dia mau berbicara. Oleh sebab itu berikan waktu untuk memberikan waktu Tuhan berbicara. Roh Kudus akan menolong kita mengerti segala hal yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus memampukan kita bukan saja mendengar, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini, di saat kami memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi murid-murid-Mu, bagi jemaat mula-mula, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus itu juga tercurah bagi kami, orang-orang percaya saat ini. Dan Roh Kudus juga berkarya di gereja-Mu, di tempat ini. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak mendiamkan suara Roh Kudus. Kami tidak mendukakan Roh Kudus, tetapi kami boleh mendengar suara Roh Kudus semakin hari semakin jelas, memimpin hidup kami untuk semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang hari ini sudah hadir, yang hari ini juga sudah melayani Tuhan. Engkau memberkati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami untuk kami boleh menghargai perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang untuk petugas perjamuan maju ke depan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati perjamuan.
Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita mempersiapkan hati kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan di dalam nama Yesus. Kita mengambil anggur di tangan kanan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum dalam nama Yesus. Saya mohon kesediaan untuk Ibu Ana berdoa untuk jamuan. Bapa Surgawi, terima kasih Kau berikan Yesus untuk kami. Terima kasih Kau sudah turun menjadi manusia untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Sehingga kami Kau selamatkan dan tinggal bersama Engkau memperoleh hidup yang kekal di surga nanti. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk segala pencobaan yang Kau berikan yang tidak melebihi dari kekuatan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk semuanya. Terlebih daripada itu Tuhan, terima kasih. Engkau ada untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, doa syafaat. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Australia, di Gereja Glen Waverley Anglikan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Tuhan sudah menyertai dan memberkati. Tuhan juga sudah memberkati anak-anak dari jemaat Tuhan, sehingga mereka bisa bersekolah, mereka kuliah, mereka bisa bekerja dengan baik. Dan semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat untuk Samuel. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah sakitnya dan menyembuhkan pada waktu Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Kami berdoa juga untuk Pak Aris, Bu Erna yang terus mendampingi. Tuhan juga memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk Pak Saiman juga, supaya Tuhan juga berikan kekuatan, sehingga di masa tuanya, saat dia mengalami sakit, ada penghiburan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit juga, untuk Mbak Siti, Tuhan juga menghibur, menguatkan, dan memulihkan kesehatannya. Terima kasih ya Bu, kami juga berdoa untuk Ibu Suci. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang menolong, supaya pada waktunya dia tahu apa yang harus dikerjakan
apakah dia harus menjalani operasi atau melalui obat-obat yang diminum. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang memimpin, supaya tidak ada salah diagnosa dari dokter. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang masih mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Australia, di Gereja Anglikan Beverly. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka dari kecil juga boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis di sana dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati persekutuan yang baru mulai dibuka kembali. Tuhan juga berkati sehingga banyak jemaat boleh mengikuti persekutuan, baik itu komsel maupun persekutuan-persekutuan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati juga persekutuan pemuda di sana, dan supaya mereka juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana katekesasi baptisan bagi jemaat di tempat ini, bagi remaja pemuda yang akan mengikuti katekesasi. Tuhan menolong mempersiapkan. Dan kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Untuk Bapak Rio yang berulang tahun pada tanggal 31 Mei. Ibu Susan yang berulang tahun pada 1 Juni. Engkau juga memberkati hari-hari ke depan. Terima kasih Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Dan biarlah hari-hari ke depan Tuhan juga memberkati. Kami berdoa juga untuk Kesia Junike, cucu dari Ibu Slamet yang berulang tahun pada tanggal 1 Juni. Tuhan juga berkati supaya anak ini juga boleh bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan juga tambahkan usia bagi Gayatri. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong dalam menyelesaikan studi dan juga hari-hari di depan. Tuhan yang pimpin dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mayang yang berulang tahun hari ini. Engkau juga memberkati sehingga Ibu Mayang diberikan sukacita dan juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong saudara-saudara kami di dalam menjalani hari-hari di mana Tuhan tambahkan sukacita mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Oh iya, saya lupa. Kita akan memberikan persembahan syukur, mungkin petugas persembahan bisa maju ke depan, kita akan memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu, sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita akan mendasari persembahan kita pada minggu pagi hari ini dengan ayat dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Mari kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Petugas persembahan boleh. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Allah Bapa di surga untuk apa yang sudah Tuhan limpahkan berkat kepada setiap kami anak-anak-Mu. Dan terlebih lagi pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat di dalam perjamuan kudus yang sudah kami terima bersama-sama. Kami tahu Tuhan ini karena berkat kasih kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu yang membuat kami senantiasa berkemenangan, menguasai kuasa dosa tidak lagi dapat menguasai kami, tapi semua dipatahkan oleh darah Kristus. Dan terlebih lagi pada minggu hari ini kami juga boleh mengumpulkan persembahan sebagian berkat yang Tuhan beri kepada kami. Biarlah kami mengumpulkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, dan biar kiranya Engkau memberkati supaya menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau memberkati. Dan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati. Sehingga pada saatnya kami semua boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat kita pada minggu pagi hari ini. Namun sebelumnya, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu yang mungkin ada baru pertama kali hadir bersama dengan kita beribadah pada minggu pagi hari ini. Kalau ada, saya mohon untuk bisa bangkit berdiri supaya kami boleh mengenal Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Kami persilahkan, mungkin ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir. Oh itu. Oma ini sudah hadir beberapa kali ya, tapi karena mungkin jauh jadi baru kelihatan Oma.
Bersyukur untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah beberapa kali hadir beribadah. Namun seandainya Bapak Ibu masih belum berjemaat di dalam gereja, kami Gereja GKRI Misi Aletheia dapat membantu Bapak Ibu seandainya ingin mendaftarkan diri sebagai jemaat GKRI Misi Aletheia, dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau Ibu Retno untuk mendapatkan penjelasan administrasi lebih lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Saya akan membacakan warta jemaat selanjutnya tentang info baptisan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum dibaptis, maka gereja membuka pendaftaran baptisan dengan cara mengisi form melalui link Google. Usia minimal 15 tahun. Jadi seandainya ada Bapak Ibu juga ingin dibaptis, silakan mendaftarkan dan akan mengikuti katekisasi tentunya ya. Katekisasi baptisan dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 pukul 10 sampai 11 setelah ibadah. Jadi katekisasi langsung setelah ibadah ya, setiap minggu. Ini dimulai tanggal 12 Juni. Monggo Bapak Ibu yang ingin dibaptis dan belum mendaftar, silahkan segera mendaftar karena masih ada waktu. Ya. Baik, untuk selanjutnya yang berulang tahun atau mulai info sekretariat mulai bulan Juni, setiap minggu setelah ibadah akan disediakan kembali minum dan snack ya. Ada kopi, ada teh. Ini sudah dilakukan dulu, tapi karena kita terbentur oleh pandemi, tidak bisa berkumpul, bergerombol, maka kegiatan ini kita hentikan sementara. Namun dengan sekarang ada COVID ini sudah mulai mereda dan kita semua bisa vaksin, ya vaksin bahkan sudah booster. Maka kita bersyukur bahwa COVID boleh dikendalikan dan kita bisa bersekutu bersama dan kegiatan untuk cafe break setelah ibadah bisa kita mulai kembali. Nanti seperti biasa kelompok sel secara bergiliran, ya kita belajar juga untuk bisa memberi, saling mengasihi. Nah, di dalam acara Cafe Break ini diharapkan kita semua bisa saling lebih mengenal, saling bisa sharing, saling menguatkan. Kalau ada yang perlu didoakan, kita bisa saling mendoakan. Ya, jadi nanti mulai kapan ini? Hari ini atau masih bulan ini kan? Bulan Juni kan? Berarti minggu ini ada ya? Sudah siap kopinya ya? Oke, Bapak Ibu kita tunggu saja di bawah, kita lihat bersama-sama nanti. Kemudian yang berulang tahun pada minggu sepekan ini adalah Bapak Aryo Mulyono tanggal 31 Mei, Ibu Susana tanggal 1 Juni, Keisha Junike cucu dari Ibu Slamet tanggal 1 Juni, Ibu Mayang tanggal 5 Juni, Gayatri Sukma tanggal 5 Juni. Ya, kami Gembala Sidang, Majelis serta Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak Keisha. Dan Tuhan selalu memberkati. Saya pikir cukup demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
kita akan menyanyikan nyanyian jemaat. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajarkan, menolong, dan menyertaiku. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Ayat yang keempat. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku, tetap setiap hari diami hatiku. Ulangi lagi, Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Biarlah kita menyanyikan dengan menghayati lagu ini. Biarlah ini kerinduan kita, Roh Kudus diam dalam hati kita. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku, tetap setiap hari diami hatiku. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak. Selamat Hari Pentakosta.